Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Khanifidin rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pelajaran tafsir dan barakallahu fikum. Kali ini kita masuk di pelajaran yang ke-9 ya tentang tafsir surah Al-Mu'minun ayat yang ke-17 sampai ke-12 22. Nah, barakallahu fik. Ayat ini setelah kita menyebutkan di pelajaran sebelumnya ya tentang sifat-sifat orang yang beriman, maka pembahasan setelah ini adalah tentang Allah akan menerangkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang kemampuan Allah ya terhadap penciptaan alam semesta ini. Ya, ini merupakan sebagai dalil untuk mewajibkan kita untuk beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Jadi di dalam membahas ini kita akan membahas tentang ayat-ayat kauniyah ya, ayat-ayat kauniyah yaitu ayat-ayat yang ada di sekitar kita ya, baik berupa alam semesta ataupun suatu kejadian yang ada di sekitar lingkungan kita disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Nah, barakallahu fikum. Nanti ayatnya ya, ayat 17 sampai 22 Antum bisa baca secara mandiri ya untuk menyingkat waktu. Nah, barakallahu fikum. Kita masuk langsung ke tafsir dan juga faedah dari ayat. Nah, ayat yang ke-17, walaqad khalaqna fawqakum sab'a taraik. Maksudnya di sini adalah 7 langit ya, yang sebagian di atas sebagian yang lain. Jadi langit kita itu ada 7 lapis. Nah, kemudian wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Nah, maka kami tidak lalai dan tidak lupa dengan seluruh makhluk ya. Nah, walaupun Allah itu berada di atas arsy-Nya yang tinggi ya, tetapi Allah itu sangat dekat dengan makhluknya, maksudnya dari segi pengawasannya ya, sehingga Allah tidak lalai dari apa yang para hambanya kerjakan ya. Nah, kemudian wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar. Ya, sesungguhnya Allah menurunkan air ya itu sesuai dengan ukuran ya, sesuai dengan ukuran yang sangat detail. Jadi sudah diukur ya, sangat-sangat pas ya, seberapa banyak air yang turun ke bumi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian fa'as kanahu fil ar, dan Allah jadikan bumi sebagai tempat bagi air tersebut. Nah, bumi untuk menampung air tersebut. Kemudian wa inna ala dhahabim bihi laqadirun. Nah, dan sesungguhnya kami maha mampu untuk menghilangkan air yang ada di bumi tersebut. Barakallahu fikum. Ini dari ayat 17 sampai 18. Nah, faedahnya adalah kemampuan Allah yang sangat agung ya terhadap penciptaan 7 lapis langit tanpa tiang. Ini penciptaan yang luar biasa. Kemudian tadi ketinggian Allah ya, walaupun Allah sangat tinggi di atas arsy ya, tapi Allah sangat dekat dengan makhluknya ya, maka tidak akan lalai dari para hambanya ya, sehingga para hambanya tidak akan bisa sembunyi ya dari apa yang mereka perbuat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian nikmat materi yang paling besar bagi seorang hamba yaitu adalah air yang turun dari langit ya. Yang dengan air tersebut menjadi hidup ya, dengannya segala sesuatu. Nah, kemudian ancaman bagi orang-orang yang zalim ya. Apa ancaman di sini adalah ya ditahannya air hujan dari langit ya, disebabkan kezaliman dan juga kemaksiatan yang mereka lakukan. Nah, jadi boleh jadi ya adanya musim kemarau ya yang berkepanjangan, sebabnya adalah karena dosa-dosa manusia, atau sebaliknya ya, air yang sangat banyak yang menyebabkan banjir dan seterusnya, sebabnya adalah karena kembali ke dosa-dosa manusia itu sendiri. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-19. Ayat ke-19 ya. Lalu dengan air itu, setelah Allah menurunkan air, kami tumbuhkan ya untukmu kebun-kebun kurma dan anggur ya, yang di sana kita bisa
memetik hasil ya. Bisa sebagiannya bisa kita makan. Nah, dari buah-buah kurma dan anggur tersebut. Nah, barakallahu fikum, ini diantara apa faedah dengan diturunkannya air ya, dengan tumbuhnya kebun-kebun kurma dan anggur yang sangat banyak ya, dan bisa kita nikmati. Nah, dan ayat yang ke-20, kami tumbuhkan untuk kalian dengan air tersebut pohon zaitun ya. Dengan air tersebut juga tumbuh pohon zaitun ya, yang tumbuh di sekitar gunung Tur ya. Nah, ini ayat yang ke-20. Gunung Tur ya. Nah, yang mengeluarkan buah yang diperas sehingga mengeluarkan minyak ya, yang dengannya ya, minyak tersebut bisa kita gunakan untuk berbagai macam keperluan ya, bisa untuk obat dan juga bisa untuk kita dijadikan bahan makanan untuk kuah untuk dimakan. Nah, ini keutamaan dari pohon zaitun. Nah, kemudian faedahnya, rahmat Allah kepada para hamba, di mana Allah mengeluarkan untuk mereka dengan air hujan tersebut tanaman dan pepohonan yang menghasilkan buah-buahan dan ya yang sebagainya bisa kita makan. Nah, dan semuanya ya, ini mungkin pohon tanaman yang ada di tanah Arab, yaitu pohon zaitun, kurma. Tapi di sekitar kita, karena tidak ada di situ, udah sangat banyak. Mungkin jauh lebih banyak di sana ya. Di sini luar biasa, segala macam tumbuhan ada dari segala macam jenis buah-buahan. Nah, barakallahu fikum, itu adalah semua dari karunia Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmat Allah yang sangat besar. Nah, barakallahu fikum. Kemudian keutamaan pohon zaitun atas seluruh pohon, di mana diambil manfaat dari minyak dan buahnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ayat yang ke-21, dan sungguh pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagi kamu. Ya, kami memberi makan, kami memberi minum kamu dari air susu yang ada di dalam perutnya, dan padanya juga terhadap banyak manfaat untukmu. Ya, dan sebagian dari kamu makan. Nah, wa inna lakum fi an'amil la'ibrah, dan kami bagi kalian wahai manusia pada unta dan sapi ya, serta kambing dari penciptaan ya, yang padanya ada pelajaran yang dapat kita ambil ya, yakni dari air susunya ya, yang itu muncul di antara kotorannya ya. Ini luar biasa, antara yang jaraknya sangat dekat antara kotoran dengan air susu itu tidak tercampur ya. Kita tidak pernah belum pernah ya merasakan ada air susu kok rasanya pahit ya, tidak. Air susu itu ya pasti kita rasakan ada rasanya sangat lezat, walaupun tempatnya itu sangat dekat dengan tempat keluarnya kotoran hewan tersebut. Nah, barakallahu fikum, ini menunjukkan maha kuasanya Allah dalam penciptaannya. Kemudian dari manfaat dari kambing tersebut atau dari sapi tersebut bisa diambil bulunya ya, seperti wol dan kulit ya, serta yang lainnya. Nah, dan dari dagingnya tentunya bisa kita dimakan. Nah, ini dari ibrah atau pelajaran dari binatang ternak ya, al-an'am, yang diciptakan Allah untuk kita. Nah, kemudian ayat terakhir, ayat yang ke-22, wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Nah, dan di atas unta dan perahu di daratan dan di lautan yang kalian bawa. Nah, ya wa 'alaiha wa 'alal fulki ya tuhmalun, dan di atas punggung hewan ternak dan juga di atas kapal-kapal kamu diangkat. Nah, barakallahu fikum. Ini diantara penjelasan dari ayat yang ke 21 dan 22. Faedahnya adalah mengambil pelajaran dari keadaan dan keberadaan binatang ternak ya, yang menunjukkan tentang kemampuan kesempurnaan kemampuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat Allah terhadap hambanya, di mana Allah memberikan banyak manfaat dari binatang ternak dan untuk dalam kehidupan manusia. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita tidak ada binatang ternak mungkin sangat-sangat susah ya kita hidupnya. Baik, ini dari faidah ayat yang ke-21 dan 22. Nah, barakallahu fikum.
Ini saja di pelajaran tafsir pada pelajaran 9. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya bisa kita ambil hikmahnya dan juga manfaatnya dan juga faedahnya ya tentang dari ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.